kita juga menyampaikan topik-topik yang terkait dengan aplikasi. Oh, betul. Jadi langsung ada Iya, iya. penyampaian materi, kemudian juga aplikasi. Karena basis dari itu adalah harapan kami mahasiswa itu tidak hanya paham, tapi mereka mampu mengimplementasi dan mampu mengevaluasi. Kondisi Nah, itu lapangan Pak. seperti ini untuk kepentingan ini itu seharusnya bagaimana, dan mereka ada wawasan, ada kemampuan untuk memberikan semacam suggestion ya gitu ya, supaya objek yang misalnya dijadikan penelitian gitu ya, itu ada manfaat juga gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Bersama saya Iva, kali ini sudah ada bersama kita bapak-bapak yang ganteng ini ya. Oh iya betul Pak, kalau cantik saya cantik, sendiri ya gitu. Pak. Betul kan berarti ya. Ada Pak Rahmat dan juga Pak Arif dari PT Petrokimia Gresik gitu ya. Nah, ini saya ke Pak Rahmat dulu deh. Assalamualaikum Pak Rahmat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Rahmat saat ini bekerja di PT Petrokimia Gresik sudah berapa lama Pak Rahmat? Tahun 94. Wah ya, sejak saya masih kecil ya Pak ya, udah lama juga ya. Ya, hampir 30 tahun lah. Ya Masya Allah ya ya. Terus posisinya saat ini bertanggung jawab dalam hal apa Pak? Kebetulan kita mendorong teman-teman yang muda-muda ini untuk lebih bisa mengoptimalkan dayanya lah kan gitu kan, di bidang CSR. Kebetulan kan kami di Departemen CSR gitu kan. Jadi kita sebagai partner dari para kaum milenial itu untuk diskusi supaya konsep-konsep CSR-nya itu juga lebih tepat lah kan gitu, lebih maksimal gitu hasilnya gitu. Nah, salah satu binaannya ya Pak Arif ini ya Pak ya? Ya. Bukan binaan. Jadi partnernya. Rendah hati sekali Pak Rahmat ini. Ya, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Mas Arif ya. Iya, Mbak Aji ya. Iya, Mbak gimana Iva. kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah sehat Mbak Iva. Ini kali keberapa ke UMM? Pertama kali. Pertama ya, kalau Pertama Pak kali. Rahmat kan sudah 3 kali ini ya ke sini ya? Apa Enggak. 2 kali ya? Kalau urusan ini sekali, Oh, ya. urusan yang satunya lagi, yang pertama dulu ngantar anak lomba di DOM gitu. Oh, jadi ya 2 kali lah Pak ya ke Ya, UMM. Tapi beda acara. Beda acara, ya. Ya, kalau Pak Arif ini Ya. di bagian apa, Mas Arif? Saya Mbak Iva di bagian pelaporan administrasi keuangan CSR. Jadi tugasnya itu untuk melaporkan kegiatan dan laporan keuangan seluruh kegiatan CSR selama 1 tahun maupun bulanan. Oh, Seperti itu, begitu. Nah, itu sifatnya voluntary atau obligatori ya? Wajib atau gimana itu, Mbak. Mas? Wajib itu Mbak Iva. Mau Jadi, wajib ya? Betul, karena kita dari walaupun Petrokimia ini anak perusahaan ya, tapi masih ngikut peraturan BUMN. Jadi kita tiap bulan itu harus melaporkan ke induk kita Pupuk Indonesia dan nanti dilaporkan ke Kementerian BUMN untuk program CSR. Setiap tahun ya itu ya? Setiap tahun dan setiap bulan. Oh, setiap tahun dan Betul. setiap bulan. Nah, kalau di awal-awal itu biasanya ada semacam RAB atau semacam planning nanti Ya. setahun ini kegiatannya apa Betul. saja gitu. Jadi ini Mbak Eva setiap tahun ya, berarti kalau 2023 kita merencanakan di tengah tahun 2022 kita membuat namanya RKA, Rencana Kerja Anggaran untuk Departemen CSR, berisi mengenai beberapa program yang akan, seluruh program yang akan diterapkan di 2023 beserta rincian biayanya Mbak. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu dan setiap tahun itu dilaporkan ya. Ya. Oke. Nah, itu kalau di kita kan ada auditnya juga ya. Ya. Kalau di sana mungkin ada juga ya. Ada. Ya, ada juga ya. Sama, Iya. Audit internal, audit eksternal. Dua-duanya Mbak. Jadi Dua-duanya. kalau audit internal kita dari Departemen Audit Operasional dan Produksi, sama ada juga dari Departemen Audit Keuangan dan Umum. Jadi kita punya 2 unit audit. Dua Itu unit dari internal. audit. Kalau di eksternal kita bekerjasama dengan PwC. Oh, Kenal begitu PwC? ya ya. PricewaterhouseCoopers. Iya. Oke, jadi begini pemirsa, beliau berdua ini adalah representatif dari PT Petrokimia
Kimia Gresik untuk mengajar di sini ya dalam program Center of Excellence SSAC Sustainability Accounting begitu. Nah, tadi Pak Rahmat dan Pak Arief juga sudah menikmati begitu ya rasanya mengajar itu seperti apa. Kalau biasanya di kantor kan hubungannya ini Pak ya masalah pekerjaan gitu ya. Kalau yang diajar itu juga relatif lebih dewasa kayaknya Mas Arief ya. Inilah Mas Arief gitu kan ya. Nah, ini tadi ngajar yang lebih muda lagi. Nah, gimana Pak Rahmat? Rasanya Pak Rahmat? Serasa muda ya. Oh iya. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena kumpul yang muda-muda. Oh iya. Tapi yang jelas gini ya, kita bermaksud untuk sharing ya, sharing terkait dengan bagaimana konsep sustainability itu dilakukan, bagaimana konsep sustainability itu dilaporkan gitu. Jadi kita ingin berbagi pengalaman kita selama bekerja ke teman-teman mahasiswa di situ kan. Nah, memang mungkin nantinya bisa jadi didapati ada tata cara kita mengajar agak sedikit berbeda dengan mereka gitu karena kan kita basisnya aplikasi gitu ya. Jadi, cuman itu mungkin bagi mereka merupakan sudut pandang yang mencerahkan bagi mereka karena mereka juga membutuhkan ini wawasan terkait dengan aplikasi lapangan seperti apa sih kan gitu, praktek lapangan seperti apa sih, karena mereka pada suatu saatnya nanti kan mereka juga akan terjun ke lapangan kan, sehingga pemahaman tentang kondisi lapangan, practical business best practice itu menjadi sesuatu yang seharusnya memang dibekalkan ke para mahasiswa gitu loh. Ya, betul. Kalau pendapat saya sih seperti itu. Jadi senang sekali kita bisa sharing session dengan teman-teman mahasiswa di sini gitu. Ya betul, dan kadang kan kita teorinya apa ternyata di lapangan berbelok gitu Pak ya, berbeda sekali. Kalau Mas Arief tadi kan juga ngajar nih, nah gimana Mas? Jadi memang sama seperti Pak Rahmat ya, Mbak Iva, kita senang sekali bisa sharing ke mahasiswa. Kembali saya mengingat zaman kuliah dulu pernah jadi asisten dosen mengajar. Cuma untungnya sekarang karena lebih muda, lebih nurut. Kalau dulu saya ngajar asisten dosen itu hanya 1 tingkat di bawah karena saya angkatan nggak nurutnya parah sekali. Karena mungkin ngerasa temen ya. Jadi sekarang lebih menikmati karena teman-teman mahasiswa sekarang mungkin lebih lebih banyak bertanya, lebih aktif dibanding mungkin teman-teman mahasiswa yang dulu yang mungkin pasif karena kan budaya mungkin ya Mbak ya. Budaya yang dulu bahwa orang tuh harus nurut, diem itu nurut. Sekarang kan lebih bebas berpendapat, lebih aktif, akhirnya mungkin jadi kelas lebih serasa hidup. Menyenangkan sekali Mbak. Jadi seneng banget ya bisa ngajar. Nah, ini kan 1 semester mereka belajar teori, konsep dan sebagainya begitu ya Pak. Terus nanti semester depan mereka akan magang begitu. Nah, salah satu dunia industrinya adalah PT Petrokimia Gresik. Nah, menurut Pak Rahmat apa sih manfaatnya magang untuk mahasiswa itu Pak? Sebelumnya saya koreksi sedikit bahwa di semester 6 ini itu selain kita menyampaikan teori dari sisi kita sebagai orang praktikal gitu, kita juga menyampaikan topik-topik yang terkait dengan aplikasi. Oh betul. Jadi langsung ada penyampaian materi, kemudian juga aplikasi karena basis dari itu adalah harapan kami mahasiswa itu tidak hanya paham, tapi mereka mampu mengimplementasi dan mampu mengevaluasi kondisi lapangan seperti ini untuk kepentingan ini itu seharusnya bagaimana, dan mereka ada wawasan, ada kemampuan untuk memberikan semacam suggestion ya gitu ya, supaya objek yang misalnya dijadikan penelitian gitu ya, itu ada manfaat juga gitu loh. Misalnya contoh ya, misalnya suatu objek belum menerapkan secara clear tentang ISO 26000 gitu ya, dan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut memang punya kemauan kuat untuk ke situ. Nah, itu para mahasiswa di sini bisa melakukan proses komunikasi, kemudian proses pendalaman. Dari situ nanti akan bisa dipetakan bahwa organisasi ini sebenarnya kalau mau menuju ke comply ISO itu harus memenuhi requirement A, B, C, D. Oh iya banyak sekali yang harus berarti dipenuhi. Dari situ apa yang harus dipenuhi, apa yang belum kan itu. Nah, tadi nanti ada proses endingnya adalah suggestion bahwa Pak kalau mau bikin comply dengan ini Bapak harus memenuhi ini, caranya begini Pak. Nah, itu harapan kami mahasiswa sudah nanti sampai ke tahap itu gitu loh. Walaupun tentu itu nggak bisa langsung ya, kan butuh proses, butuh jam terbang kan gitu ya. Jadi cuman mereka sudah ada bekal, gitu. Bekal awal bahwa untuk aplikasi itu nanti kayak gitu nanti polanya gitu.
Iya, Gitu, Masya ya. Allah. Ya, ya itu luar biasa sekali. Pasti pengalaman baru juga untuk anak-anak nanti Pak. Iya. Itu. Nah kalau dari Mas Arief, Ya. ya nanti kan mereka magang tuh Betul. di kantornya Mas Arief. Betul. Nah itu kira apa yang bisa mereka dapatkan? Jadi ini Mbak Eva untuk teman-teman mahasiswa yang magang selama beberapa bulan di Petrokimia Gresik, mungkin tidak untuk hard skill ya, Iya, iya. jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa belajar mengenai bagaimana sih suasana kerja di sebuah perusahaan, lalu bagaimana cara mereka nanti berkomunikasi dengan beberapa karyawan, mungkin mereka bisa melihat sebuah koordinasi antara atasan bawahan, komunikasi antara sesama pegawai, dan bagaimana caranya kekompakan tim dalam sebuah kerja itu sebuah hal yang sangat penting ya. Jadi teman-teman mahasiswa nanti akan dibekali hal seperti itu, Mbak. Akan melihat langsung. Jadi selama ini mungkin kalau di mata kuliah apa ya, ada kekompakan tim apa, nanti mereka melihat langsung bahwa oh ternyata dinamika pekerjaan itu seperti ini gitu. Tidak seperti mungkin belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Iya, Itu sih, ya. Mbak Eva. Memang kalau kita di perusahaan kan memang ada kerja tim juga ya, Betul. nggak selalu individu Iya. gitu. Nah ini Pak, nanti mereka kan lulus tuh ya. Nah setelah lulus tuh kalau dari contoh dari Petro sendiri nih, Iya. kira-kira kalau lulusan akuntansi tuh masuknya di bagian apa nih gitu? Kalau di perusahaan tuh kan orang lihatnya akuntansi tuh ya nanti jadi akuntan gitu di belakang meja gitu ya. Ya. Nah padahal kan nggak seperti itu kan Pak. Nggak harus ya. inline. Nah, ya, itu bisa dicontohkan Pak. Mungkin nanti, oh ini saya Iya. jadi ini. Contohnya saya sendiri. Oh ya, Saya kebetulan background saya kan Politeknik Accounting dulu Iya, ya iya. di Brawijaya. Nggih. Politeknik Brawijaya dulu kan tahun 92 lulus kan. Nggih. Nah, begitu masuk memang unit kerja awalnya adalah di accounting, berarti cost accounting kan gitu kan. Cuman dalam perjalanannya sampai dengan sekarang kan enggak di situ terus. Kita mengalami perpindahan beberapa tempat. Misalnya di bantu perusahaan bantu rumah sakit untuk mandiri, kemudian juga di keuangan di anak perusahaan, dan terakhir ini terlibat di CSR, dulu namanya PKBL, Oh. Departemen KBL, tapi yang diurusi adalah PKBL. Jadi CSR-nya versi BUMN dulu namanya PKBL, sekarang menjadi PJSR. Oh, Jadi ya karena saya terakhir masuk di situ ya nggak mau ya, saya juga harus adaptasi dengan pekerjaan baru dan perusahaan memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan sesuai dengan tugas dan kapasitas kan gitu. Ya, jadi Iya. luar biasa. Jadi memang kesempatan seorang akuntan itu Iya. nggak hanya di Luas belakang banget. meja ya, Mas ya. Dan kebetulan juga ini sebenarnya masih inline juga. Iya, iya. Kita kebetulan salah satu job desk kita adalah sudah 2 tahun terakhir ini menyusun sustainability report. Iya. Kemudian juga diskusi dengan teman-teman untuk mendescribe kira-kira program yang strategis itu apa, mekanismenya bagaimana. Itu kita ada proses komunikasi di internal gitu. Nah itu sebenarnya juga tidak jauh-jauh dengan konsep di sini kan ada sustainability accounting. Iya. Nah, sebenarnya ya prinsipnya ya sama kan Iya, itu iya, betul, Pak, sustainability betul. juga gitu. Jadi masih nyambung lah kayak gitu. Jadi cuman pesannya memang kita harus siap ditempatkan di mana saja dan siap untuk beradaptasi gitu. Iya, betul. Jadi memang nggak semua apa yang kita inginkan itu sesuai dengan yang kita dapat. Iya, tapi malah dikasih yang lebih baik begitu ya, Pak. Bisa Ya, jadi itu iya, lebih baik ya kan. Ini kan ilmu ini sebenarnya Iya. ilmu bukan untuk kita sendiri. Iya, iya. Tadi ilmu untuk berbagi dengan society. Nah, ya itu environment, Pak. Nah, kan itu gitu. tuh luar biasa sekali ya, Biasa insya Allah. banget itu, Pak. Iya, insya Biasa Allah. banget. Nah, ini Iya. buat kalian yang punya passion, mungkin di akuntansi iya, terus jiwa sosialnya juga tinggi begitu ya, suka berbaur dengan masyarakat. Nah, ya cocok sekali nih kayaknya ini Pak ya. Kalau dari Mas Arief sendiri ada pendapat kalau misalnya lulusan akuntansi Iya. itu nggak harus Betul. Jadi memang kalau di Petrokimia Gresik biasanya lulusan akuntansi masuk unit akuntansi atau keuangan ya, Mbak Eva ya. Nah dalam perjalanan waktu dan yang pernah dialami Petrokimia, lulusan akuntansi nggak hanya di 2 unit saja, tapi bisa masuk ke pemasaran itu ada teman-teman di akuntansi. Lalu masuk CSR juga di ada. CSR juga sudah ada. Karena di bagian saya sendiri Mbak itu kan administrasi keuangan CSR, jelas ada akuntansi, Ada keuangan, iya, 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 ada iya. laporan keuangan, ada perbendaharaan itu jelas membutuhkan teman-teman dari jurusan akuntansi. Jadi akuntansi ini memang luas sekali Mbak. Jadi bisa masuk kemana-mana seperti itu. Nah ya itu luar biasa ya. Jadi ini juga bisa membuka paradigma kita, cara pandang kita bahwa lulusan akuntansi itu tidak hanya berkutat dengan buku pembukuan seperti itu, tapi definisinya jauh lebih luas lagi begitu ya Pak. Nah ini yang terakhir nih dari Pak Rahmat dan juga Mas Arief, mungkin ada pesan untuk
teman-teman atau adik-adik yang saat ini menyaksikan, bagaimana nanti mereka mungkin udah ada gambaran begitu. Nah, apa pesannya untuk adik-adik? Silakan. Iya, saya jadi ingat anak saya gitu. Iya. Iya, Pak. Saya ini ngambil S2 di UGM juga tentang CSR juga. Iya. Gitu. Jadi memang bahwa dunia itu kan berubah ya. Betul. Jadi tidak ada yang sesuatu yang sifatnya tuh tetap kecuali perubahan itu sendiri. Dan kalau kita mau bisa beradaptasi dengan lingkungan, itu kita harus bisa beradaptasi juga gitu loh, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dalam tanda petik positif loh ya. Iya, iya betul. Positif. Jadi memang kita bagi teman-teman atau adik-adik, anak-anak lah, anak saya kan juga sama kayak anak saya, anak-anak mahasiswa itu jangan pernah berhenti untuk istilahnya mencari sesuatu yang challenging gitu kan, sesuatu yang menantang gitu kan, sesuatu yang bagus gitu loh. Karena dunia ini enggak tetap, dunia ini berubah, berkembang terus, apalagi di bidang-bidang tertentu itu memang membutuhkan perubahan yang sifatnya drastis gitu. Misalnya kayak jurusan elektronika kayak gitu kan, masalah ya misalnya produk-produk tertentu itu kan memang perkembangannya bisa bukan puluhan tahun, tapi setiap tahun, belum sampai setahun sudah berubah juga bisa itu. Dan itu membutuhkan pemikiran atau mindset kita bahwa kita harus bisa adaptasi dalam situasi apapun kan gitu ya. Iya, gitu. betul Pak. Iya, luar biasa. Jadi memang dunia ini kan dinamis, hidup ini kan dinamis gitu Pak ya. Jadi kita juga harus mengikuti begitu. Kalau dari Mas Arief ada pesan? Buat adik-adik mahasiswa ya, pesan saya sih terus belajar karena kita itu walaupun sebagai lulusan akuntansi nggak harus fokus di akuntansi, kita bisa belajar ilmu lain mengenai ke-CSR-an, kehumasan, komunikasi. Jadi banyak ilmu yang bisa kita pelajari dan nanti sangat berguna ketika teman-teman nanti masuk di dunia kerja ataupun punya usaha sendiri, Pak. Jadi untuk dunia kerja maupun dunia usaha itu lebih dibutuhkan soft kompeten daripada hard kompeten. Mungkin teman-teman yang jago banget buat laporan keuangan, jago mengenai akuntansi, itu nanti di dunia kerja itu bisa jadi mungkin kemampuannya hanya dipakai 1%. Yang akan digunakan adalah soft skill-nya. Cara komunikasi, cara adaptasi, cara inovasi, bagaimana menghadapi berbagai tantangan, tentang komitmen, nah itu yang lebih dibutuhkan. Jadi mungkin teman-teman kalau mahasiswa yang masih aktif bisa bisa ikut banyak organisasi agar bisa meningkatkan soft kompetennya, seperti itu, Mbak. Nah, ya itu betul sekali ya. Jadi bisa ikut HMJ, bisa ikut BEM gitu kalau di mahasiswa itu, karena itu sangat melatih kerja sama tim juga ya, untuk berpikir kritis begitu ya Pak ya. Baik ya pemirsa. Jadi teman-teman, adik-adik mahasiswa yang menyaksikan acara ini, kalian harus keluar dari zona nyaman, jangan duduk diam. Nanti kalau nggak nanti ketinggalan begitu ya. Ya, dan memang lulusan akuntansi itu sekali lagi sangat luas begitu. Bukan hanya duduk di belakang kursi, lihat laporan keuangan, tidak seperti itu teman-teman. Ya, saya sendiri kan juga kemana-mana ya jadinya. Iya, jadi konten kreator, gitu loh, kan jadi curhat. Iya, sangat luas gitu. Jadi jangan salah, silahkan masuk ke Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Tetap kan promosi, Pak. Nah, nanti lulus dari sini bisa masuk ke PT Petrokimia Gresik gitu kan ya. Apalagi kemarin Pak Arief juga sudah menjelaskan kalau gajinya. Ya, kemarin dijelaskan Pak sama anak-anak itu ya. Beras-beras. Makan cukup. Sangat lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup. Oke, terima kasih sudah menyimak podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Iva. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.